the pests, the weeds, diseases, the demands of the crops, the shops, rising expectations, tightening regulations, growing populations, putting food on everyone's table, caring about nature and the land. And what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? BASF. We create chemistry. Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun. Menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. BASF. We create chemistry. We've known you long enough to know what it's like. the early mornings, Whatever the weather, the pests, the weeds, diseases, the demands of the crops, the shops, rising expectations, Tightening regulations, growing populations, putting food on everyone's table, caring about nature and the land. and what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. no wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? BASF. We create chemistry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat datang di webinar BASF dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu petani yang telah hadir sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Nurmala selaku host dan juga moderator yang akan memandu acara webinar sore hari ini. Gimana ini Bapak dan Ibu kabarnya? Kabar tanaman padinya bagaimana Bapak dan Ibu semuanya? Wah, cuaca yang tidak menentu saat ini sering menjadi pemicu munculnya penyakit-penyakit ya, seperti penyakit BLAS, kemudian busuk leher, kemudian gabah yang dihasilkan mungkin kusam, dan juga mungkin Bapak dan Ibu banyak nih yang bertanya tentang pengendalian penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Kemudian musim panen lalu bagaimana ini untuk hasil panennya? Ya, di kolom komentar sudah banyak sekali ya yang menjawab. Jadi gimana untuk hasil panennya Bapak dan Ibu? Memuaskan atau bagaimana ini hasil panen kemarin?
Ya, di beberapa daerah saat ini ada yang mengalami penurunan produksi panen ya. Mungkin kira-kira apa ya penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana sih cara meningkatkan hasil panen agar gabah yang dihasilkan terisi dengan penuh. Nah, webinar kali ini sangat tepat untuk diikuti Bapak dan Ibu semua karena tema webinar kita adalah gabah padat panen meningkat. Nah, di mana webinar kali ini kita akan mengupas tentang pengendalian penyakit di tanaman padi. Selain itu, tips untuk meningkatkan hasil panen tanaman padi Bapak dan Ibu. Nah, BASF juga punya solusi produk ini yaitu Seltima 100 CS yang akan kita bahas pada sore hari ini bersama narasumber hebat kita yaitu Bapak Rohani Widodo. Beliau merupakan Product Development Manager PT BASF Indonesia. Selain itu, sore ini kita juga akan menyaksikan testimoni produk unggulan Seltima yang akan disampaikan oleh petani mitra BASF dan juga hadir petani dari Belitang Ogan Komering Ulung Timur Sumatera Selatan. Wah, makin menarik ya karena kita nanti akan berbincang dengan petani kita. Nah, oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan juga ini Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu nantinya ada pertanyaan seputar tema webinar kita sore hari ini yang akan kita bahas, silahkan ketik di kolom komentar Facebook dan jangan lupa untuk like dan share webinar sore hari ini. Selain itu, saya juga ingin menginformasikan bahwa di akhir acara nanti akan ada sesi yang selalu ditunggu-tunggu ini untuk Bapak dan Ibu, yaitu kuis dari kami yang tentunya berkaitan dengan tema kita sore hari ini. Nah, jadi simak baik-baik materinya sore ini karena Bapak dan Ibu yang beruntung berhak mendapatkan hadiah menarik dari kami. Oke, baik, tanpa berlama-lama, mari kita undang Bapak Rohani Widodo untuk bergabung dengan kita. Ya, selamat sore Bapak Widodo. Selamat sore Mbak Cindy. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Cindy? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Widodo sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada sore hari ini ya Pak ya. Nah, tadi kan saya sudah sempat singgung mengenai penurunan panen, kemudian cara bagaimana sih misalkan gabah kita itu kusam atau kosong begitu ya Pak ya. Nah, Bapak dan Ibu petani juga sudah penasaran ini Pak untuk tips meningkatkan hasil panen dan juga gabah yang dihasilkan terisi dan maksimal. Untuk itu saya persilahkan untuk menyampaikan materinya Pak. Baik Mbak Cindy, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak dan Ibu petani di Indonesia dan juga rekan-rekan pemerhati pertanian di Indonesia. Ya, pada sore ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu mengenai tidak hanya produk kami tapi apa yang bisa diberikan oleh BASF untuk membantu petani untuk menjadi lebih sejahtera gitu ya. Langsung ke slide berikutnya Mbak Cindy. Next slide. Ya. Baik, kita mulai dari kendala atau bisa kita sebut dengan tantangan sebenarnya. Tantangan dalam budidaya tanaman padi terutama ini cukup banyak ya. Kalau saya tampilkan di depan layar ada organisme pengganggu tanaman atau OPT yang bisa dari hama bisa penggeret batang padi, kemudian ada wereng batang coklat, kemudian ada walang sangit, dan lain-lain. Kemudian juga ada OPT yang berbentuk penyakit gitu ya, seperti penyakit blast, mungkin yang hari ini nanti kita akan bahas lebih dalam, penyakit blast di tanaman padi, kemudian juga ada penyakit hawar bakteri atau Bapak petani biasa menyebut dengan sebutan kresek. Kemudian juga ada gulma atau rumputan yang biasa tumbuh dan mengganggu pertanaman budidaya padi gitu. Nah, di luar organisme pengganggu tanaman sebenarnya juga tantangan lain juga tidak kalah sulit ya dihadapi oleh Bapak petani dalam budidaya pertanian ya. Selain OPT ada nutrisi atau ketersediaan pupuk ya, karena nutrisi ini penting bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian juga ada ketersediaan air ya. Air di kala musim hujan ini kalau terlalu banyak juga bisa menjadi kendala yang disebut banjir.
Kemudian jika di musim kemarau saat terjadi kekeringan juga ini akan menjadi masalah atau kendala atau tantangan dalam budidaya tanaman padi. Begitu. Slide berikutnya. Nah, selain tantangan tadi, kita juga mesti memahami mengenai stadia tanaman padi itu sendiri. Bahwa padi itu kita budidayakan dari mulai persemaian hingga panen. Itu kita perlu tahu stadia-stadia yang penting bagi tanaman padi untuk menghasilkan produksi atau hasil panen yang optimal seperti itu. Nah, dari beberapa kajian penelitian itu stadia tanaman padi kalau bisa dilihat dari gambar tersebut, di stadia tanaman padi setelah anakan itu ada pemanjangan batang sampai dengan fase pembungaan, itu disebut sebagai fase-fase yang penting bagi tanaman padi. Jadi fase tersebut akan nanti menentukan seberapa besar hasil panen dan juga pengisian gabah. Sehingga menjadi penting bagi kita dalam budidaya pertanian ini untuk memastikan di fase tersebut tercukupi nutrisinya, kemudian juga terkendali OPT-nya, hama penyakitnya, sehingga tanaman terjaga sehat dan menghasilkan bobot panen yang optimal seperti yang kita harapkan, seperti itu. Kemudian slide berikutnya. Nah, dari BASF kami sebenarnya tidak mengenalkan ya, karena produk ini sudah diluncurkan sejak tahun 2015. Jadi saya yakin bahwa petani sudah banyak yang mengenal. Kemudian juga sudah banyak juga yang sudah menggunakan produk ini barangkali. Karena nanti setelah ini juga akan ada berbagi pengalaman dari Bapak petani yang sudah menggunakan produk ini. Namun tidak ada salahnya saya kembali mengulang ya, merefresh supaya mengingat kembali apa sih Seltima 100 CS itu. Seltima 100 CS ini adalah fungisida yang berbahan aktif pyraclostrobin. Kalau di penggolongannya itu ada di golongan 11. Kemudian formulasinya unik karena formulasi dari Seltima ini adalah CS atau kapsul suspension. Jadi bentuknya kapsul tapi bukan bulatan yang secara kasat mata kita bisa lihat karena kapsulnya ini benar-benar mikro. Jadi kalau tidak menggunakan alat tertentu kita nggak bisa melihat itu. Tujuannya apa? Dibuat kapsul suspension ini supaya lebih aman ke tanaman padi, terutama pada kondisi di mana ada biota seperti ikan yang ada di sekitar pertanaman. Meskipun nanti kita juga tidak diperkenankan untuk menyemprotkan langsung gitu ya di tempat di mana terdapat ikan di situ. Tapi ini relatif aman bagi biota di perairan karena bentuknya yang kapsul suspension atau CS formulasi ini. Kemudian tanamannya apa? Ini tanamannya khusus untuk padi. Jadi memang ada pyraclostrobin yang diformulasikan dalam bentuk yang lain untuk tanaman yang lain, tapi untuk tanaman padi ini memang khusus Seltima 100 CS ini diperuntukkan untuk tanaman padi. Dan cara kerjanya adalah memblokir pemindahan elektron ke mitokondria sehingga menghambat suplai energi cendawan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian sasaran penyakitnya apa? Kalau sasaran penyakitnya itu terutama adalah penyakit BLAST. BLAST atau patah leher, atau beberapa petani menyebutnya potong leher, ada yang menyebutnya busuk leher gitu ya. Meskipun BLAST sendiri itu ada dua sebenarnya, ada BLAST di daun yang bentuk gejalanya seperti belah ketupat, itu ada di sebelah kiri di gambar pojok kiri. Kemudian juga ada di sebelah kanan itu adalah BLAST leher ya, atau disebut potong leher atau busuk leher. Cirinya adalah adanya cincin itu ya di leher malai itu yang menyebabkan suplai nutrisi dan air tidak bisa naik ke gabah, jadi pengisiannya tidak sempurna, kemudian menjadi kering seperti itu. Bedanya apa dengan penggerek? Kalau penggerek nanti cirinya adalah ketika kita tarik
malainya itu akan tercabut karena di pangkal batangnya akan terpotong oleh ulat gitu ya. Kalau blas ini tidak. Blas ini cirinya adalah di lehernya ada jin-jin, itu bisa kita cirikan. Seperti itu. Slide berikutnya. Nah, kapan waktu dan cara aplikasi yang tepat untuk sel timah? Jadi sel timah ini dianjurkan dengan dosis takaran 1 liter per hektar, kemudian diaplikasikan di stadia bunting. Di bunting ya, di stadia bunting itu di kisaran 40-45 hari setelah pindah tanam kalau di tanaman pindah. Kemudian juga diaplikasikan keduanya di saat malai muncul sampai dengan pembungaan. Tujuannya adalah untuk salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya blas di leher. Seperti itu. Jadi cukup 2 kali. Slide berikutnya. Nah, seberapa efektif sel timah ini mengendalikan blas? Jadi saya tidak tampilkan data, tapi saya tampilkan gambar saja. Ini adalah gambar yang diambil dari hasil pengujian tim BASF ya untuk mengendalikan tanaman penyakit blas. Di sebelah kiri itu penyakit blas leher. Kemudian di gambar atau foto sebelah kiri itu ada warna hijau, itu ada sel timah. Dibandingkan dengan standar atau pembanding itu ada sebelah kanannya. Kita lihat sangat jelas kalau di sebelah kiri itu malainya meskipun itu belum menunduk, itu terlihat tidak ada warna coklat, itu artinya tidak ada malai yang atau sangat sedikit malai yang terserang oleh blas leher. Dibandingkan dengan standar yang sebelah kanan itu, kalau kita lihat sekilas karena ini tidak di zoom in gitu ya, tidak didekatkan, itu terlihat coklat-coklat itu bukan berarti tua, itu sebenarnya ada yang saya sebutkan tadi, ada gejala penyakit blas leher. Jadi terinfeksi oleh blas dan malainya mulai berwarna kecoklatan. Kemudian yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini blas daun. Jadi blas yang muncul di fase vegetatif. Jadi blas yang gejalanya seperti belah ketupat yang ada di daun, di beberapa tempat dan varietas itu akan menyebabkan juga kerusakan yang cukup signifikan. Jadi daunnya bisa kering karena infeksi blas daun ini. Jadi di beberapa varietas dan lokasi ini bisa menjadi masalah yang cukup serius, blas daun. Dan sel timah ini juga sangat efektif untuk mengendalikan baik untuk blas leher maupun blas daun. Kita lihat yang dari gambar yang sebelah kanan itu, terlihat daunnya masih terlihat mulus gitu ya, hijau. Sedikit sekali bercak yang muncul dibandingkan dengan standar sebelah sampingnya itu terlihat masih terdapat cukup banyak bercak-bercak yang ada di daun. Nah, dari blas daun ini kalau tidak terkendali dengan sempurna, nantinya juga akan meningkatkan intensitas serangan untuk blas lehernya. Jadi sangat penting pengendaliannya dari mulai vegetatif sampai dengan di generatif. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, kalau Bapak Ibu rekan-rekan melihat di label atau brosur itu ada tulisan excellence gitu ya. Sel timah kok ada tulisannya excellence itu apa? Excellence itu sebenarnya adalah brand dari BASF untuk produk-produk yang punya efek tidak hanya mengendalikan penyakit saja, tapi juga punya manfaat fisiologi. Artinya mengendalikan penyakit iya, tapi lebih dari itu produk tersebut jika diaplikasikan atau disemprotkan ke tanaman itu akan memberikan manfaat lebih, manfaat kesehatan tanaman. Nah, itu yang produk yang punya manfaat kesehatan tanaman itu oleh BASF dilabeli dengan excellence. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat di produk-produk yang lain yang ada di BASF dengan logo excellence. Itu artinya adalah produk yang punya manfaat tidak hanya sebagai fungisida, tapi juga manfaat secara fisiologi membantu tanaman untuk menjadi lebih sehat.
Kenapa bisa seperti itu? Itu ada di bawahnya itu ada tiga bagian itu yang saya sebutkan di sana. Jadi ini tidak hanya klaim, ini berdasarkan penelitian yang sudah dipublikasi. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu juga bisa melihat itu di publikasi atau jurnal bahwa piraclostrobin ini mampu secara sederhana ya, mampu meningkatkan kinerja fotosintesis di tanaman. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga mampu memberikan efisiensi penggunaan nitrogen. Jadi setelah diaplikasikan dengan sel timah ini untuk tanaman padi, ini penyerapan nitrogen itu akan lebih efisien. Artinya tanaman kalau efisien seperti kita makan, itu mengambil makanannya sedikit, tapi efeknya lebih besar gitu. Sehingga penggunaan pupuk nitrogen terutama itu sebenarnya bisa lebih efisien jika diaplikasikan dengan sel timah. Ini ada kajian secara saintifik yang kami punya. Kemudian yang ketiga tidak kalah penting adalah sel timah ini juga mampu mempunyai efek untuk mengatasi stres karena kekeringan. Jadi kenapa seperti itu? Karena salah satunya ketika tanaman diaplikasi oleh sel timah ini akan menghambat produksi etilen. Etilen itu enzim penuaan yang membuat tanaman cepat tua gitu ya, cepat daunnya lebih dari hijau cepat menjadi kecoklatan seperti itu. Nah, dengan sel timah ini stres itu akan terkendali di tanaman sehingga tanaman akan terjaga kehijauannya. Kemudian biomasanya akan tetap terjaga lebih padat, lebih bagus, lebih sehat, sehingga pada akhirnya ini akan berpengaruh terhadap bobot panennya nanti. Jadi tanaman sehat sehingga bobot panennya nanti akan meningkat seperti itu. Nah, di slide berikutnya ini saya akan tunjukkan gambar bahwa slide berikutnya. Nah, ini saya ingin menunjukkan bukti adanya efek excellence atau efek kesehatan tanaman setelah aplikasi sel timah. Di sebelah kiri ini ada gambar yang diambil oleh rekan R&D BASF. Ini ada di percobaan yang ada di Klaten kalau saya yang di sebelah kiri. Itu bagian tengah itu satu kotak, satu plot itu adalah plot yang disemprot sel timah, diaplikasikan sel timah 2 kali. Sedangkan di sisanya, di bordernya, di sekelilingnya itu tidak diaplikasikan sel timah sama sekali. Itu terlihat secara kasat mata ya, secara visual itu dan kebetulan kondisinya saat itu adalah musim kemarau, lebih kering ya. Nah itu terlihat sekali bahwa kondisi tanamannya lebih hijau dan hanya di plot itu saja. Itu menunjukkan bahwa adanya efek excellence dari sel timah. Kemudian contoh lain adalah, bukti lain adalah di sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini juga plot sel timah di trial yang lain. Ini sebenarnya di Sumatera Utara. Ini ditunjukkan pada tanaman setelah dipanen. Jadi ini batangnya sudah, malainya sudah dipotong gitu ya, tersisa batang gitu. Nah itu diberi garis warna hijau, di sebelah bawahnya itu adalah tanpa sel timah, yang sebelah atas adalah dengan sel timah. Jadi kelihatan sekali di bagian atas itu rumpunnya atau batangnya itu kelihatan lebih padat, lebih hijau, itu ada sisa panennya dibandingkan dengan yang tidak menggunakan sel timah di bagian bawahnya ya. Seperti itu. Itu adalah salah satu efek excellence. Karena banyak sekali yang menanyakan kenapa fungisidanya kok bisa meningkatkan kesehatan, apakah karena penyakitnya yang terkendali saja atau yang lain? Ya, penyakit terkendali sudah pasti, tapi ada efek lain yang dihasilkan oleh sel timah ini di luar mengendalikan penyakit blast pada tanaman padi. Seperti itu. Berikutnya, Mbak. Nah, dari efek excellence kesehatan tanaman yang dipicu oleh aplikasi sel timah tadi, maka satu, bahwa tanaman tidak mudah stres oleh kondisi kekeringan. Kemudian
penyerapan nitrogennya juga menjadi efisien. Artinya kalau kita ibaratkan manusia makan sedikit tapi sudah cukup itu untuk energinya gitu ya. Kemudian juga akhirnya berdampak pada pengisian gabahnya yang lebih maksimal. Jadi gabah-gabah, butir-butir gabah yang terisi itu akan lebih banyak dan lebih maksimal karena efek excellence tadi. Nah, dari hasil penelitian atau pengujian kami, seberapa besar sih potensinya untuk peningkatan hasil tersebut? Potensinya penggunaan Seltima di 1 liter per hektar itu ada di kisaran dari 10 sampai 19%. Ini bisa berdasarkan hasil penelitian. Kalau kami dengar dari testimoni petani bisa lebih dari itu, karena setiap tempat tergantung tempatnya, tergantung varietasnya, tergantung bagaimana budidayanya, dan secara rata-rata itu bisa terjadi peningkatan dari 10 sampai 19%. Kemudian, nah ini yang terakhir. Jadi tadi kami tunjukkan bagaimana Seltima mempengaruhi kesehatan tanaman hingga meningkatkan bobot hasil panen. Namun kami juga tidak lupa mengingatkan bahwa produk Seltima ini perlu diaplikasikan dengan cara yang benar, karena ini adalah pestisida gitu ya. Ini adalah racun, sehingga kami tetap menyarankan Bapak, Ibu, rekan-rekan petani untuk selalu membaca label, membaca petunjuk, kemudian juga menggunakan APD gitu ya, menggunakan perlindungan diri, menggunakan masker, sarung tangan. Kemudian juga hati-hati jangan sampai membuang kemasan yang sudah habis ke perairan gitu ya, atau kemudian sisa-sisanya juga dibuang di perairan, itu juga jangan. Kemudian juga kami sarankan untuk menggunakan selalu secara berseling. Artinya fungisida ini efektif dalam jangka waktu lama jika kita gunakan juga fungisida dari golongan yang lain. Kalau Seltima dari golongan 11, Pak Ibu petani bisa menggunakan dari golongan yang lain. Kemudian aplikasikan segera. Jadi Seltima ini bentuknya CS, jadi Bapak Ibu ketika membuat larutan itu segera diaplikasikan, jangan ditunda esok hari atau 2 hari kemudian baru diaplikasikan, seperti itu supaya hasilnya lebih maksimal. Saya kira itu dari saya kembalikan ke Mbak Cindy. Ya, terima kasih banyak Pak Widodo untuk penyampaian materinya ya Pak ya. Wah, jadi ini ya Pak ya, Seltima ini sekarang karena ada efek excellent-nya ini, jadi petani-petani itu akan lebih tahu ini Pak ya, bagaimana sih si efek excellent-nya ini untuk tanaman padi, kemudian efeknya seperti apa, dan juga apa yang akan dirasakan petani kalau misalkan menggunakan Seltima, begitu ya Pak ya? Ya, betul Pak Cindy. Oke, baik. Ya. Nah, setelah ini kita akan mengadakan sesi Q&A nih, atau tanya jawab dengan narasumber kita. Jadi Bapak dan Ibu jika memiliki pertanyaan seputar materi kita sore hari ini, bisa disampaikan di kolom komentar ya, nanti saya yang akan bacakan pertanyaannya. Oke, nah tadi mengenai efek excellent ini Pak, kalau untuk selain efek excellent nih Pak, untuk saran aplikasi sendiri, dalam 1 kali musim tanam kira-kira kalau untuk Seltima ini berapa kali Pak? 2 kali aplikasi saja, itu dengan dosis 1 liter per hektar. Jadi aplikasi pertama di saat bunting, karena fase-fase itu yang saya sebutkan tadi sebagai fase penting bagi tanaman padi ya, untuk dijaga supaya nanti hasilnya adalah bobot panen yang meningkat. Satu di saat bunting, fase bunting, satu lagi saat sebelum pembungaan, saat keluar malai atau sampai dengan pembungaan. Oke, baik. Jadi itu di fase pentingnya ya Pak ya, saat pembungaan, kemudian pada saat fase bunting. Baik. Kalau untuk aplikasinya sendiri Pak, saat fase generatif ini efek excellent-nya itu bagaimana ya Pak ya? Dan juga di saat fase vegetatif mungkin efek excellent-nya bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Ya, kalau di fase vegetatif, salah satu yang bisa kita lihat adalah efek greening kita sebutnya ya. Jadi tanaman akan kelihatan lebih hijau, lebih segar gitu ya, karena memang salah satunya tadi efek yang
bisa menahan stres gitu ya, stres terhadap tanaman, itu menyebabkan tanaman jadi lebih segar, lebih hijau gitu. Kemudian di aplikasi saat selain mengendalikan blast ya, udah pasti kalau mengendalikan blast itu memang kita terbukti sangat efektif. Kemudian di fase generatif ini selain meningkatkan bobot, ini juga akan meningkatkan kualitas dari gabah itu sendiri. Jadi gabahnya nanti akan lebih bersih karena terkendali dari penyakit yang ada di biji-biji gabah juga seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah, kalau untuk sel timah ini Pak, saya juga penasaran sendiri sih Pak ya. Selain Bapak dan Ibu di sini mungkin ada yang penasaran tapi belum berani untuk mengungkapkannya. Kalau untuk sel timah ini Pak, sebaiknya bisa dimix dengan pestisida lain atau tidak ya Pak ya? Bisa dicampur dengan pestisida lain. Cuma saran kami begitu dicampurkan segera disemprotkan. Jadi tidak ditunggu misalnya sudah dibikin campuran, kemudian 2 hari lagi baru disemprotkan, itu tidak dianjurkan. Jadi kalaupun dicampur, segera diaplikasikan. Oh, oke, baik Pak. Nah, ini juga ada pertanyaan Pak, ini dari Bapak Agus Setiawan ini Pak. Rekomendasi berapa sekarang untuk dosis 1 hektar? Ya, untuk 1 hektarnya Pak Agus, terima kasih. Itu 1 hektarnya 1 liter per hektar. 1 liter per hektar. Untuk mencapai pengendalian penyakitnya maupun efek excellence yang optimal. Oke, baik ya. Semoga Pak Agus bisa menjawab pertanyaannya ya Bapak ya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari Bapak dan Ibu yang lainnya, bisa langsung dituliskan di kolom komentar ya Bapak dan Ibu. Nanti saya akan bacakan, kemudian bisa dibantu jawab oleh Bapak Widodo. Silakan. Iya. Kalau untuk ini Pak, sel timah ini Pak, tadi kan 1 kali musim tanam itu dilakukan 2 kali aplikasi ya Pak ya. Kalau misalkan penggunaannya lebih dari saran aplikasi yang digunakan bagaimana Pak? Sebenarnya secara teknis itu tidak jadi masalah ya, maksudnya diaplikasikan 3 kali atau 4 kali ya. Cuma kalau kita 2 kali saja cukup, kenapa harus lebih dari itu gitu. Jadi supaya lebih efisien, karena sekarang ongkos produksi kan juga tinggi ya, biaya pupuk juga mahal, kemudian biaya produksi juga naik, sehingga penggunaan sel timahnya kami anjurkan cukup 2 kali. Namun jika misalnya ada kendala lain ya perlu kita identifikasi, misalnya mungkin ada serangan kresek atau bakteri gitu ya, kita bisa gunakan, kalau di BASF kita punya lapisan elite gitu ya, seperti itu. Itu bisa dibuat berseling. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau untuk mengendalikan penyakit blast dan efek excellence, kami sarankan 2 kali aplikasi cukup. Oke, baik. Jadi selain itu lebih efektif, lebih hemat juga ya Pak ya, Bapak dan Ibu petani di sini, begitu ya Pak ya? Efisien dari sisi biaya. Iya, baik. Ini juga ada pertanyaan ini Pak dari Bapak Prawi Wahyudi. Apakah sama dosis yang digunakan antara untuk pencegahan dengan mengobati penyakit blast? Untuk tangki 16 liter berapa mili sel timahnya ya Pak? Wah, ini lengkap sekali pertanyaannya Pak Widodo, bisa dibantu jawab ya, Pak? Betul, Pak Wahyudi, terima kasih pertanyaannya. Dosisnya sama, baik untuk preventif maupun kuratif. Jadi sudah ada serangan ya maksudnya. Nah, 1 liter per hektar Pak Wahyudi. Jadi penggunaannya 1 liter per hektar. Kemudian untuk tangki 16 liter berapa mili sel timahnya? Tinggal dibagi saja. Misalnya Pak Wahyudi punya 1 hektar itu menghabiskan berapa tangki misalnya? 20 tangki. Atau 20 tangki kali 16. Ada 320 liter, berarti kan 1 hektarnya 1 liter dibagi 320 ya kurang lebih ada 3 mili per liter, atau kalau per 16 liter tinggal kita kalikan 3 kali 16 berapa itu? 3 kali 16 3 kali 6 3 kali 16 ya Pak ya? 48, ya kurang lebih 48 mili per tangkinya. Per tangkinya. Oke, baik Bapak. Ya. Terima kasih Pak Prawi Wahyudi untuk pertanyaannya. Semoga jawabannya bisa diaplikasikan pada saat nanti mengaplikasikan sel timahnya ya Bapak ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lanjutan ini Pak.
Kelebihan utama ini dari Brian Patandaen. Kelebihan utama dari formulasi CS pada Seltima dibandingkan dengan formulasi EC yang pada umumnya digunakan oleh produk fungisida lainnya, apa ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Brian ya namanya. Ya Mas Brian, jadi apa sih keunggulan CS dibanding formulasi EC? Satu, dari sisi keamanan kelingkungan Mas Brian. Kenapa? Tadi saya sebutkan kenapa dibuat formulasi CS, karena kalau formulasinya EC itu lebih beresiko terhadap terutama nih ikan yang ada di perairan, yang ada di sawah, misalnya ada yang menggunakan mina padi atau sekitarnya ada budidaya padi itu ya. Penggunaan EC itu lebih beresiko dibanding CS. Jadi sisi keamanannya itu. Kemudian kelebihan lain dari CS selain keamanannya adalah jadi dia ini kayak slow release gitu. Jadi dilepasnya pelan-pelan. Jadi saat dia kondisinya basah, dia nggak akan pecah itu butirannya yang mikro kapsulnya itu. Tapi setelah pada kondisi kering dia akan pecah. Kemudian bahan aktifnya ya, kemudian baru masuk ke jaringan tanaman. Jadi dia bisa tertahan lama di tanaman seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Widodo. Ada lagi nih Pak dari Bapak Purwito. Apakah ada efek lain bila diaplikasikan sejak dini tapi dengan dosis tetap 1 liter per hektarnya? Ya, baik Pak Purwito, terima kasih. Diaplikasikan sejak dini ini asumsi kami adalah diaplikasikan, saran kami adalah saat penutupan kanopi atau tanaman itu kurang lebih sudah daunnya sudah saling singgung lah gitu ya, sehingga penutupannya lebih merata gitu. Mungkin saat anakannya sudah maksimal seperti itu tidak ada efek apa-apa Pak, karena tanamannya sudah menutup sehingga butiran semprot yang jatuh itu banyak jatuh ke tanaman dibandingkan jatuh ke air. Nah, resiko yang perlu dihindari adalah ketika misalnya umur anakannya belum banyak gitu ya, jadi masih banyak ruang yang menyebabkan saat nyemprot itu jatuhnya banyak ke airnya gitu. Nah itu kita tidak menyarankan menggunakan dosis yang tinggi, sehingga saran kami tetap diaplikasikan saat mulai anakan maksimal ke atas, sehingga dengan 1 liter juga tetap aman karena produk ini akan lebih banyak jatuh ke tanaman dibanding jatuh ke air. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Ya, ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari Bapak Ikadek Sutaryana. Dari langkanya pupuk, apakah Seltima masih tetap efisien dalam ketahanan padi Pak? Karena daerah saya pupuk langka dan mahal. Ya, bagaimana Pak Widodo? Ya, baik. Terima kasih Mas Kadek. Jadi Seltima ini tidak menggantikan pupuk ya, karena perannya memang bukan sebagai memberi nutrisi ya, tapi Seltima ini membantu tanaman untuk lebih efisien dalam menyerap pupuk. Dan itu kami punya studinya yang cukup banyak di tanaman, baik itu padi maupun tanaman lain. Ketika tanaman itu mendapatkan nitrogen yang kurang, ya, misalnya dosisnya tadinya karena kelangkaan menyebabkan petani menggunakan pupuk yang lebih sedikit, itu dibandingkan yang tidak diaplikasikan Seltima itu berbeda, tanamannya akan lebih segar, akan lebih, karena dia menyerap makanan yang saya tadi ibaratkan kalau kita makan itu dengan porsi sedikit tapi sudah cukup mengenyangkan bagi tanaman seperti itu. Jadi ini akan membantu Mas Kadek untuk tanaman lebih menyerap secara efisien. Jadi sedikit tapi dimakan benar gitu. Jadi kalau manusia jadi daging gitu. Kalau di tanaman akan terserap menjadi kemudian biomasanya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Widodo. Jadi untuk tanamannya itu penyerapan makanannya lebih maksimal begitu ya Pak ya kalau misalkan menggunakan Seltima. Iya, lebih efisien. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Widodo untuk penyampaian materinya sore hari ini. Sangat luar biasa Bapak.
nanti kedepannya kalau misalkan ada Bapak dan Ibu ada pertanyaan lainnya bisa disampaikan di kolom komentar, nanti dari tim kami yang akan menjawabnya gitu. Terima kasih banyak Pak Widodo atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Mbak Cindy, terima kasih. Iya Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Oke baik, nah gimana nih Bapak dan Ibu untuk materi pertama kita sore hari ini? Sudah mulai panas ya, gimana sih si Seltima ini bisa untuk gabahnya bisa lebih padat, kemudian bisa untuk mengatasi penyakit-penyakit di tanaman padi. Nah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Widodo bahwa jika menggunakan Seltima ini untuk penyerapan makanannya di tanaman padi lebih maksimal gitu. Jadi kalau makan sedikit tapi kenyang gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, sebelumnya tadi sudah saya informasikan juga bahwa akan ada sahabat petani kita ini nanti yang akan menginformasikan bagaimana sih hasil dari penggunaan produk Seltima ini dan apa saja keunggulan yang dirasakan langsung oleh teman-teman petani kita sore hari ini. Kita akan menyaksikan video hasil aplikasi produk unggul BASF yaitu Seltima 100 CS yang telah dilakukan oleh Bapak Ahmad, petani dari Parigi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Bapak Arif, petani dari Tulang Bawang, Lampung, kemudian Bapak Misbahul, petani padi dari Gondang, Tulung Agung, Jawa Barat, kemudian Bapak Haji Asep, petani padi dari Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat, dan juga nanti akan hadir bersama kita Bapak Baidowi, petani padi dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Nama saya Haji Asep Saifuddin Jaini. Saya petani padi asal Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Saya mah asli turunan petani gitu. Terutama kan keluarga saya dari dulu-dulunya kan petani semua, dan kakek buyut gitu deh Pak. Saya pertama belajar bertani itu Pak. Saya alhamdulillah dilakuin sendiri semua Pak. Nggak suka awalnya mah Pak. Nah pas udah 1 atau sampai 2 musim itu saya baru ngerasain lebih enak lah gitu di bidang pertanian gitu tuh. Seorang petani Pak ya pasti seneng lah pas menjelang panen gitu tuh. Ya karena udah kelihatan gitu tuh, kita bisa memetik hasilnya gitu tuh. Saat tersedih menjadi petani itu Pak, pas ketika panen ya hujan datang, udah banyak-banyak keluar modal, sawah rebah, padi kerendam air yang harusnya mah harganya 45 jadi 25, jadi kayak enggak sebanding sama harga obatnya. Terus ke pestisida harganya sekarang mahal-mahal lagi Pak, enggak sesuai sama harga padinya gitu teh Pak. Waktu ini mah dulu awal saya menginjak bertani gitu Pak ya, dulu kan masih pakai tank manual Pak, tangki manual yang pakai di pompa gitu kan. Sekarang kan udah ada elektrik, tank elektrik, kalau di sini bahasan tank cesan gitu tuh. Apa ya, lebih efektif Pak ya lah, lebih bagus lah gitu tuh. Terus lebih ringan juga di bawahnya gitu tuh, di bawah kerjanya gitu sama petani gitu. Dari 2020, iya 2020. Kelihatan dari batang nih Pak ya, dari batangnya itu kayaknya agak-agak loyo gitu Pak. Sebelum pakai Seltima, terus dari daunnya juga kurang hijau gitu. Hijaunya teh maksud kurang apa ya? Kurang seger lah kalau bahasa ininya tuh ya. Dari batangnya itu gede Pak, terus kokoh gitu teh Pak. Terus daunnya juga apa ya, hijaunya teh bagus gitu teh Pak. Hasil gabahnya itu sangat memuaskan Pak. Satu ya, si bulir itu gendut-gendut Pak. Terus daunnya itu hijau terus sampai mau diarit. Nah rendamannya itu bagus yang memakai Seltima.
terus mendampingi para petani, terutama petani milenial Pak, petani muda Pak. Karena petani muda itu sudah langka di Indonesia Pak. Pesan saya kepada petani muda, terus belajarlah untuk menjadi petani gitu Pak ya. Jangan gengsi lah. Jangan gengsi untuk menjadi petani. Karena petani itu garda terdepan. BASF, we create chemistry. Ahmad, saya petani di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong. Dan saya sudah kurang lebih 5 tahun menjadi petani. Dan sampai sekarang ini saya masih tetap aktif dan menggunakan dari produk BASF. Ya, Pak. Pak. Untuk permasalahan sering kita temui di tanaman padi itu biasanya terutama blast atau dengan kurangnya pengisian pada butiran padi. Untuk Seltima, sepengetahuan saya yang selama ini saya sudah mengaplikasikan produk BASF Seltima fungisida, saya cukup puas dan merasakan bagaimana hasilnya. Untuk hasil dari Seltima yang saya gunakan dari panen kemarin, terutama bobot berat pada padi itu sangat memuaskan dan meningkat hasilnya. Mengenai peningkatan hasil dari usaha tanaman padi, kemarin dari per karungnya kami dapat setelah menggiling padi itu 28, setelah kami memakai atau mengaplikasikan produk BASF atau Seltima, dia meningkat menjadi 32, Alhamdulillah saya sangat puas. Saya masih mempromosikan produk Seltima kepada teman-teman petani, terutama petani di Indonesia, khususnya petani Parigi Selatan dan Desa Tindaki. Seltima gabah padat, panen meningkat. Kalau kita yang sering itu terkena serangan bakteri, utamanya pada varietas Mapan 05. Ya, setelah ini kita juga akan menyaksikan 3 video lagi dari teman-teman petani kita. Ada 2 video dari Tulang Bawang, kemudian dari Jawa Timur Tulung Agung. Perkenalkan, nama saya Baidowi. Ya, setelah ini kita akan menyaksikan masih ada video dari teman-teman kita petani yang akan memberikan testimoni mengenai Seltima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Misbahul Anam, petani dari Desa Gundang, Kecamatan Gundang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saya bertani kurang lebih sekitar 15 tahun. Selama ini kami menanam padi karena kondisi lahan dan pengairannya yang bagus. Di Desa Gundang ini kami melakukan sistem tanam 1 tahun 3 kali, yaitu padi, padi, dan padi. Untuk penggunaan produk dari BASF, kami menggunakan untuk awal di masa setelah musim tanam, kami menggunakan herbisida yaitu Prol. Untuk masa selanjutnya vegetatif, kami juga menggunakan Polikum. Untuk insektisida kami menggunakan Regen. Awal generatif kami menggunakan Seltima, dengan hasilnya sangat memuaskan. Permasalahan yang kami hadapi itu untuk hama, kami bermasalah untuk hama di tikus, pereng, dan sundep beluk. Untuk penyakit, masalahnya di lahan kami yaitu kresek, busuk pelepah, dan belas daun. Biasanya kami sering menemui kondisi keadaan gabah kosong seperti jebul putih atau bisa dibilang sundep beluk, sehingga panenan kami akhirnya tidak bisa maksimal. Ya, di umur padi sekitar 50 setelah tanam, yaitu di masa vegetatif, alhamdulillah dengan aplikasi Seltima, padi saya dari batang kelihatan kokoh, padinya bening, dan daunnya pun kelihatan hijau dan sehat. Dengan kondisi fisik padi kami yang kuning, bening, dan daunnya hijau sehat, otomatis bulir padinya akan menjadi padat, gendut, dan otomatis hasilnya akan bisa meningkat. Dengan dilihat dari tanaman padi saya, mulai dari batang padi, bulir padi, dan daun yang hijau dan sehat, pastinya akan meningkat hasilnya sampai dengan 25% daripada yang tidak menggunakan Seltima. Ini tanaman padi saya yang menggunakan Seltima. Ini mulai dari bawah, kita lihat bawah kondisinya juga bersih, sehat, sampai ke atas daunnya pun juga hijau sehat, bulir padinya juga kelihatan bening dan sehat. Saya puas menggunakan Seltima karena tanaman padi saya tumbuh dengan baik dan sehat, sehingga hasil tanaman saya menjadi meningkat. Ya, karena dengan Seltima tanaman padi saya menjadi bagus dan sehat, sehingga saya harus merekomendasikan kepada para petani-petani yang lain untuk menggunakan Seltima sehingga bisa memiliki tanaman padi seperti tanaman padi saya. Seltima, gabah padat, panen meningkat. BASF, we create chemistry. Petani dari Kedung Jaya, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Sekitar 10 tahun. Alhamdulillah selama ini kita menggunakan produk BAS. Produknya sangat bagus, sangat membantu dalam pertanian padi di Kedung Jaya ini. Kalau kita yang sering itu terkena serangan bakteri, utamanya pada varietas Mapan 05. Sering, utamanya pada varietas Mapan, karena rendemennya sangatlah kurang dan berpengaruh terhadap bobot padi.
piracostrobin dari bekas. Sudah 2 kali kita menggunakan produk Seltima. Hasilnya sangat memuaskan, utamanya untuk mencegah belas ataupun patah leher pada tanaman padi. Sangat bagus, daunnya juga lebih hijau, tanaman juga lebih sehat, gabah pun juga bernas, padat, dan meningkatkan hasil panen. Yang sebelumnya kita menggunakan produk lain, hasilnya rata-rata 5 ton, tapi setelah menggunakan Seltima, hasil meningkat bisa sampai 6,5 sampai 7 ton. Ini padi saya setelah menggunakan Seltima, aplikasinya sebelum malai keluar dan setelah malai keluar, hasilnya sangat memuaskan, daunnya sangat hijau dan sehat. Sangatlah puas, hasilnya juga memuaskan, padi semakin sehat dan gabah pun juga bernas. Ya, untuk seluruh petani di Indonesia, gunakanlah Seltima karena sangat bagus sekali untuk tanaman padi kita. Tanaman lebih berbobot, lebih gabah pun juga lebih bernas, meningkatkan hasil kualitas panen kita. Seltima, gabah padat, panen meningkat. Perkenalkan, nama saya Baidowi, kelompok tani budidaya Desa Sugiwaras, Kecamatan Belitang Mulia, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Saya bertani sudah puluhan tahun, Pak. Sebelum kami mengenal Seltima, saya selalu menggunakan Regen. Permasalahan padi itu sering kena patah leher, Pak. Dan setiap kami panen itu gabah kosong, Pak. Ya, sebelum menggunakan Seltima itu kosong, Pak, gabahnya. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah semenjak saya menggunakan Seltima, daun bendera lebih hijau dan gabahnya itu padat berisi, Pak. Untuk lahan kami 3/4 bau ini, sebelum menggunakan Seltima hasilnya itu 35 karung. Semenjak menggunakan Seltima jadi meningkat 38 karung. Menggunakan Seltima lebih berisi, Pak, gabahnya, dan daunnya lebih hijau. Alhamdulillah sangat puas, Pak, kami menggunakan Seltima ini. Untuk petani Indonesia selalu menggunakan Seltima. Seltima, gabah padat, hasil meningkat. Yes. BASF. We create chemistry. Ya, kita sudah menyaksikan video-video testimoni dari teman-teman petani kita dari Jawa, kemudian ada dari Sulawesi dan juga dari Sumatera. Segitu bagusnya untuk Seltima ini sudah dilakukan oleh teman-teman petani kita. Jadi Bapak dan Ibu jangan ragu untuk menggunakan Seltima karena efek ekselnya sangatlah bagus untuk di tanaman padi. Selain itu dia bisa untuk meningkatkan hasil panennya. Nah, ini sudah ada nih dari petani Ngawi, sudah menggunakan 3 tahun
tahun lebih Seltimanya. Wah, Bapak Ranggolawe pasti sudah menyaksikan atau sudah ini ya Pak ya, sudah tahu bagaimana sih si Seltima ini bekerja dan juga untuk padinya hasil panennya pasti lebih bagus begitu. Oke, setelah ini kita akan undang Bapak Baidowi, petani dari Oku Timur, Sumatera Barat. Beliau adalah petani padi yang sudah menggunakan Seltima. Ya, selamat sore Bapak Baidowi. Selamat sore Mbak Cindy, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana Pak Baidowi untuk kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Sehat. baik. Iya, Walaupun untuk tanaman cuacanya padinya? panas. Oh gitu. Kalau untuk tanaman padinya bagaimana Bapak? Alhamdulillah bagus Bu, sehat, daunnya juga hijau, terus padinya itu padat, berisi, dan untuk gabah yang apa itu, yang kosong itu kurangnya banyak sekali Bu. Jadi tinggal sedikit yang gabah kosongnya itu. Oke, baik Bapak. Kalau untuk saat ini padinya umur berapa ya Pak ya? Udah panen Bu, kami Bu. Oh, sudah panen. Sudah Baik, panen. baik Pak. Oke, kalau untuk Bapak Baidowi sendiri sudah berapa lama ini Pak bertaninya? Kami kalau bertani itu udah puluhan tahun Bu. Mungkin dari ayah saya atau buyut saya itu udah memang keturunan petani. Jadi dari kecil saya udah petani gitu. Oke, jadi kalau untuk tanaman padi, cara untuk merawatnya begitu sudah ahli ya Pak ya? Ya ahli sih belum Bu. Cuman ya tahu gitu loh. Oke, baik Pak. Kalau untuk musim panennya Pak, sebelum menggunakan Seltima dan juga setelah menggunakan Seltima bagaimana ini Pak? Bisa diceritakan? Waktu 2 tahun kemarin Bu ya, kami belum menggunakan Seltima itu memang hasilnya kami selalu berkurang gitu kan. Tapi untuk musim-musim ini ya alhamdulillah hasil panen kita itu meningkat. Walaupun toh cuaca di sini juga nggak nentu, kadang panas, kadang hujan gitu. Jadi alhamdulillah hasil meningkat gitu. Oke, baik Pak. Kalau untuk Bapak Baidowi sendiri Pak, apa yang memutuskan Bapak menggunakan produk Seltima ini Pak sebelumnya? Karena kan sebelumnya belum pernah menggunakan produk Seltima nih, kemudian menggunakan. Apa sih yang Bapak bisa tertarik dari si Seltima ini? Yang kami tertariknya itu Bu, kami ini kalau menggunakan Seltima itu daunnya itu lebih hijau, dari daun bawah sampai daun benderanya itu. Terus untuk padinya itu apa itu kayak berisi semuanya itu Pak, kan Bu, berisi semua dan hasilnya itu juga memuaskan gitu. Jadi kami tertarik untuk menggunakan Seltima ini gitu. Oh gitu, karena memang begitu nyata ya Pak kalau untuk Seltima ini bisa untuk meningkatkan hasil panen, kemudian gabahnya bisa padat berisi begitu ya Pak ya? Iya benar. Oke, kalau untuk Bapak sendiri biasanya berapa kali nih Pak aplikasi Seltimanya dalam satu kali musim tanam dan juga dosis yang digunakan? Kami menggunakan Seltima itu untuk 2 aplikasi Bu. Itu dari umur kurang lebih dari 40 sampai 45 dan umur 60 sampai 65 hari kita menggunakan Seltima ini. Untuk dosisnya itu kami maaf Bu ya, kami nggak menggunakan hektar. Kalau di Blitar ini ya rata-rata kami menggunakan bau Bu. Oke, berapa itu Pak? Itu kami tetap menggunakan 1 liter per bahu gitu. Oh gitu, jadi 1 liter per bahu ya Pak ya? Iya. Oke, baik Bapak. Kalau untuk menurut Pak Baidowi sendiri Pak, keunggulan dari Seltima ini apa saja ya Pak ya dari pengalaman Bapak selama menggunakan Seltima ini Pak?
keunggulan Seltima ini, terutama yang sudah kami rasakan ini Bu ya, itu untuk produksinya juga naik ya kan. Gabah itu dari ujung sampai pangkal itu berisi semua, dan untuk panen itu sangat memuaskan gitu. Oke, jadi selama menggunakan Seltima ini tidak pernah merasa rugi atau dikecewakan begitu ya Pak ya? Enggak Bu, enggak. Justru yang bangga kami menggunakan Seltima. Oke, baik Bapak. Ya, selain untuk bisa meningkatkan hasil panen ini Pak, kalau untuk Seltima biasanya digunakan untuk menangani penyakit apa Pak, kalau untuk di tanaman padinya selama ini? Nah, itu Bu, kalau untuk tanaman itu kami sebelum menggunakan Seltima ini, itu setiap musim rata-rata itu kena penyakit patah leher atau busuk leher itu nah Bu. Jadi semenjak kami menggunakan Seltima, ya alhamdulillah udah nggak kena busuk leher gitu loh. Jadi jadi Seltima itu memang ampuh untuk mengendalikan penyakit patah leher. Oke, baik. Jadi selain gabahnya jadi semakin bagus karena pengisiannya juga maksimal, dia juga bisa untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ada di tanaman padi begitu ya Pak ya? Iya, benar. Iya. Untuk terakhir ini Pak Baidowi, mohon untuk untuk mengajak teman-teman atau rekan-rekan petani di sini ini Pak. Bagaimana sih Seltima ini sebagus apa Seltima ini di tanamannya begitu Pak? Ya, kami sarankan untuk petani umumnya untuk seluruh desa dan khususnya untuk desa saya, itu kami selalu mengasih informasi tentang Seltima untuk menggunakannya, bahwa itu Seltima itu mampu untuk mengendalikan penyakit hama, penyakit patah leher ataupun, dan juga dapat meningkatkan hasil panen, dan juga itu kami sarankan untuk seluruh petani di Indonesia ini, gunakanlah Seltima gitu. Iya baik, gunakanlah Seltima ya Pak ya. Kalau untuk tagline-nya Seltima Pak bisa diucapkan dengan lantang Pak, gabah padat panen melingkat gitu Pak. Oh gini, untuk petani Indonesia, Pak, ya. Untuk petani Indonesia kita selalu menggunakan Seltima, gabah padat hasil meningkat. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Baidowi untuk kesempatannya telah hadir pada sore hari ini ya Pak ya. Semoga untuk tanaman padinya nanti ke depannya saat musim tanam yang baru lancar, kemudian mendapatkan hasil panen yang lebih maksimal gitu Pak Baidowi. Amin. Iya. Selamat sore Bapak Baidowi. Selamat sore Bu. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu petani? Sudah tidak ragu lagi ya untuk menggunakan Seltima ini. Nah, ini ada Bapak Purwito ini. Kami memakai Seltima semenjak produk ini ada. Dan kami tidak akan pindah produk lain karena sudah terbukti kualitasnya atau hasilnya. Berarti Bapak Purwito ini sudah menggunakan produk Seltima semenjak 2015 ya. Wah, sudah lama ya Pak Purwito. Terima kasih banyak Pak Purwito. Semoga produk-produk kami bisa memberikan manfaat untuk petani-petani di Indonesia. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa untuk Seltima ini kita memiliki program, yaitu program Seltima Gosok. Nah, program Seltima 100 CS Gosok berhadiah ini, yaitu programnya membeli produknya menangkan hadiahnya. Nah, gimana sih caranya untuk mendapatkan hadiah dari si Seltima ini? Ini dia caranya. Jadi Bapak dan Ibu bisa membeli produk kami Seltima, kemudian yang ada gosok berhadiahnya ya Bapak dan Ibu untuk periodenya yaitu dimulai pada 1 Juli sampai 31 Desember 2022.
Kemudian untuk klaim hadiah itu batasnya di tanggal 31 Desember 2022. Kemudian apa saja sih hadiah yang akan didapatkan dari si Seltima Gosok ini? Ada 5 unit sepeda motor, kemudian 10 unit smartphone, 30 unit tangki elektrik, 2 unit TV HD 32 inci, kemudian 1000 voucher pulsa 5.000, kemudian 500 voucher pulsa 10.000, kemudian 200 voucher belanja Rp50.000. Nah, kemudian selain itu mohon untuk dipastikan ya kalau misalkan membeli produk Seltima kami ada stiker gosoknya yang terdapat di samping botol di sebelah tulisan di sebelah teks Seltima gitu. Oke, nah begini caranya, seperti bagian digosok di bagian stikernya ada, nanti di bagian stikernya akan ada kode-kode unik kami, kemudian gosok bagian tersebut. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa dikirimkan kode uniknya ke nomor WA BASF, yaitu di nomor 0811979030 dengan format Seltima spasi kode unik, hashtag nama, hashtag NIK atau NIK, hashtag nomor WhatsApp-nya, hashtag kota domisili. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya ini mohon untuk sama dengan nomor telepon yang bisa dihubungi ya Bapak Ibu, atau yang bisa di pulsanya bisa diisi begitu. Nah, ini untuk contoh yang sudah teman-teman petani yang sudah mendapatkan hadiah yaitu voucher pulsa sebesar 10.000. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan lupa untuk membeli Seltima ini di toko-toko pertanian terdekat ya. Jadi nanti untuk Seltimanya, botol Seltimanya dipastikan Seltima yang ada stiker gosoknya gitu. Oke, baik. Nah, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu masih ada yang ingin ditanyakan mengenai program Seltima Gosok ini, Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi kami melalui Facebook PT BASF Petani Sejahtera, bisa juga menghubungi WhatsApp kami ya di 0811-9700-9030. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan masuk di sesi yang ditunggu-tunggu ini Bapak dan Ibu. Ayo standby di kolom komentar. Nanti kita akan mengadakan kuis, yaitu saya punya 6 pertanyaan dan hadiahnya yaitu voucher senilai Rp50.000 untuk Bapak dan Ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya dengan cepat dan tepat. Nah, oke, baik. Dimulai dari pertanyaan pertama. Ini sudah siap atau belum ini Bapak dan Ibu? Ya, oke, kita mulai dari yang pertama. Seltima merupakan pestisida jenis A. Insektisida, B. Fungisida, C. Herbisida. Nah, apa ya Seltima ini kalau untuk mengatasi penyakit berarti jenis pestisida apa ya? Oke, sudah mulai ada yang menjawab ini. Ayo, lagi. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Seltima fungisida untuk mengatasi penyakit pada tanaman A. Cabai, B. Kacang tanah, C. Padi. Nah, dari tadi sudah kita ulang-ulang ini. Untuk apa ya Seltima ini yang kita ulas dari awal kita webinar yang sudah disampaikan oleh Pak Widodo maupun dari video-video teman-teman petani kita yang sudah menggunakan Seltima. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kemudian pertanyaan ketiga, berapa kali Seltima digunakan dalam 1 kali musim tanam? A. 2 kali, B. 4 kali. Wah, yang benar berapa ini? 2 kali atau 4 kali ya kira-kira? Ya, oke, 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu penyakit yang dapat dikendalikan oleh Seltima adalah A. Blas daun, B. Busuk leher, atau C. Semua benar.
Ayo. Wah, ini ada yang jawab 4 kali lebih jos sesuai musimnya. Waduh. Gimana nih, Pak? Penggunaannya, ya, kemudian penyakit apa yang bisa diatasi? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Sel timah berperan dalam pengisian gabah karena memiliki efek A. Excellent, B. Excellent. Nah, ayo. Yang mana nih yang benar? Menggunakan E atau A? Oke, sudah banyak yang menjawab ya Bapak dan Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian pertanyaan terakhir adalah keunggulan menggunakan sel timah adalah A. Gabah mengkilat dan jumlah panen meningkat, atau B. Gabah kusam daun menguning. Aduh, yang mana ini? Setelah menggunakan sel timah apa ya yang kita dapatkan atau kita rasakan di tanaman padinya? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai untuk kuisnya. Ada 6 pertanyaan dan juga 6 jawaban. Oke, untuk pemenangnya kita akan memberikan informasi setelah ini, tapi saya juga ingin mengingatkan kembali mengenai program sel timah gosok ini Bapak dan Ibu. Mungkin tadi pada saat sesi sebelumnya masih ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana sih si sel timah gosok ini atau program ini bisa diikuti siapa saja ya. Oke. Nah, saya informasikan sekali lagi untuk sel timah gosok berhadiah ini, produk-produk kami, produk sel timah ini bisa didapatkan di toko-toko pertanian terdekat, bisa juga didapatkan di Tokopedia PT BASF Petani Sejahtera yang resmi. Kemudian Bapak dan Ibu untuk untuk sel timah gosok berhadiah ini, cara mendapatkannya yaitu dengan cara membeli produk sel timah kami tentunya di toko-toko pertanian. Kemudian untuk periodenya sekali lagi saya ingatkan ini berakhir 31 Desember 2022 ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu membeli produk sel timah kami ini di tanggal 30 Desember, tapi untuk klaim hadiah di Facebook di WhatsApp kami di tanggal 1 Januari itu tidak bisa. Jadi nanti untuk terakhir klaim hadiahnya itu dilakukan pada saat tanggal 31 Desember 2022. Kemudian apa saja sih hadiah yang bisa dimenangkan? Ada 5 unit motor, 10 unit smartphone, 30 unit tangki elektrik, 2 unit TV 32 inci, kemudian 1000 voucher pulsa senilai Rp5.000 dan 500 voucher pulsa senilai Rp10.000 dan juga 200 voucher belanja senilai Rp50.000. Nah, sel timah gosok ini bisa diikuti siapa saja sih? Ini bisa diikuti semua Bapak dan Ibu petani di Indonesia. Jadi nanti tentunya dipastikan dulu ya Bapak dan Ibu untuk sel timahnya harus ada stiker gosoknya seperti yang tertera pada gambar. Kemudian untuk sel timah gosok ini kode uniknya ada di stikernya. Nanti stikernya bisa digosok di bagian stiker. Kemudian Bapak dan Ibu akan mendapatkan kode unik. Nah, cara untuk klaim hadiahnya bagaimana sih? Cara untuk klaim hadiahnya yaitu bisa kirimkan kode unik ke nomor 0811 9700 9030 dengan format sel timah dengan tulisan besar, kemudian spasi, kode unik, hashtag nama, hashtag NIK, hashtag nomor WhatsApp, atau nomor telepon yang bisa dihubungi, hashtag kota domisili. Nah, untuk berhadiah sel timah gosok berhadiah ini tidak dipungut biaya apapun ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah WhatsApp ke nomor kami, harus sesuai dengan yang tertera tadi ya Bapak dan Ibu untuk formatnya. Nah, ini contoh dari teman-teman petani lainnya yang sudah berhasil mendapatkan voucher pulsa senilai Rp10.000. Nah, ini berarti teman-teman petani ini sudah mengirimkan atau mengklaim hadiahnya di WhatsApp Petani Sejahtera atau WhatsApp BASF Petani Sejahtera. Nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu
ada pertanyaan mengenai program Seltima Gosok ini, misalkan masih bingung ini gimana sih cara kirimnya atau kok saya nggak bisa ngirim ya, nanti bisa ditanyakan di Facebook kami atau bisa menggunakan atau bisa kirimkan pertanyaan di WA Petani Sejahtera atau WA BASF Petani Sejahtera. Oke, baik. Ya, kira-kira sudah ada belum ya untuk jawaban petani yang mendapatkan hadiah? Ya, dari kuis yang kita lakukan tadi. Oke, ya, sebentar lagi saya akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu untuk teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan kuis tadi. Nah, selain itu saya juga ingin mengingatkan ini pada Bapak dan Ibu, kalau untuk pembelian produk-produk kami, Seltima ini bisa dilakukan di toko pertanian terdekat, bisa juga dengan di Tokopedia kami, yaitu BASF Petani Sejahtera, dan juga kalau misalkan Bapak dan Ibu masih ada kesulitan dalam produk kami, ingin menanyakan tentang produk kami atau seputar produk-produk BASF lainnya selain Seltima, Ibu dan Bapak bisa menghubungi tim lapangan kami terdekat, bisa juga menghubungi WhatsApp kami yang sudah saya tayangkan tadi ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu di kolom komentar sebelum saya tutup ini tentang Seltima Gosoknya. Iya, ini sudah banyak sekali ya. Ya, Seltima memang beda. Ya, ini mungkin Bapak Aryawan ini sudah menggunakan Seltima ya, Bapak-Bapak. Iya. Oke. Ya, mungkin Oke, ini dia selamat kepada pemenang kuis webinar hari ini ada Bapak Prawi Wahyudi, kemudian Bapak Suwito, kemudian Bapak Amir, kemudian Bapak Jan Freddy Tamsar, kemudian Bapak Ahmad Nawawi, dan juga Bapak Ronggolawe. Nah, Bapak-Bapak yang saya sebutkan ini bisa mengirimkan message ke Facebook Petani Sejahtera ya, atau pesan ke Facebook Petani Sejahtera untuk mengklaim hadiahnya. Nanti akan ada tim kami yang akan menghubungi Bapak-Bapak yang sudah memenangkan kuis pada sore hari ini. Oke, ya. Nah, selamat kepada pemenang yang berhak mendapatkan voucher senilai masing-masing Rp50.000 ini. Oke, baik, tidak terasa sudah berada di penghujung acara ya Bapak dan Ibu. Saya selaku MC memohon maaf apabila dalam memandu acara ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan tidak lupa saya akan mengingatkan terus kepada Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan produk-produk kami bisa melalui toko pertanian terdekat, bisa juga dengan di Tokopedia resmi kami BASF Petani Sejahtera atau hubungi call center BASF. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF,
kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun. Menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. BASF. We create We've known you long enough to know what it's like. The early mornings. Whatever the weather. The pests. The weeds. Diseases. The demands of the crops. The shops. Rising expectations. Tightening regulations. Growing populations. Putting food on everyone's table. Caring about nature and the land. And what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? BASF. We create chemistry.